Batari Studio itu brand fashion, temanya bohemian. Ada UMKM, ini naik kelas. Gitu bisa gitu ya gitu. Nanya-nanya ke temennya, sok aja cobain ikutan gitu. Batari sekarang ikut program UMKM naik kelas 2025. Banyak ilmu dan membuka peluang gitu. Gratis lagi. Ayo, berbanggalah dengan produk lokal. Produk lokal kita keren, bagus. Batari keren. Yang pertama ya, otentik, punya karakter gitu. Okay. Nomor dua, kualitas. Yang ketiga, mau dengerin masukan dari konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi di Ubar BT, Usaha Jabar berbagi tips. Podcast resminya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Pastinya sama saya Edi Brokoli, dan di sini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot bareng para pelaku UMKM dan koperasi yang inspiratif dari berbagai pelosok di daerah Jawa Barat. Kita kupas tuntas kisah jatuh bangun Agus merintis usaha, tips jitu membangun bisnis, rahasia sukses. Ada yang namanya Agus. Kenapa ketawanya beda? Tips jitu membangun bisnis, rahasia sukses, sampai cara memperkuat organisasi lewat koperasi. Dan pastinya kita akan ditemani sama narasumber yang istimewa. Makanya jangan barete wae, mendingan langsung pantengin nonton Ubar BT di YouTube, dan juga bisa kalian dengarkan versi audionya di Spotify. Ulah hilap, jangan lupa like, comment, subscribe. Insya Allah kalau kontennya bermanfaat, share ke media sosial kalian, ke keluarga, ke teman, ke sahabat, biar mudah-mudahan makin banyak yang terinspirasi. Dan narasumber kita kali ini lagi-lagi satu alma mater sama saya. Biarpun beda angkatannya, enggak terlalu jauh yang ini. Dulu saya masuknya setiap keluarnya Widyatama, beliau mah masuknya udah Widyatama. Di satu alma mater di Widyatama adalah Fitriani Siti Solihah. Ini owner dari Batari Studio. Ya, dan juga UMKM naik kelas 2025. Wilujeng Sumping, Neng Fitri. Neng we ya? Ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hatur nuhun waktunya sudah datang ke sini. Kita cerita soal Batari Studio ya, betul ya? Batari Studio teh apa? Studio band, studio musik, studio rekaman, studio Zumba. Kamu tahu nggak siapa yang pertama kali mempopulerkan Zumba? Dewa 19. Ya gitu? Ya. Menahan rasa ingin Zumba. Sacan usum Zumba si eta teh heula. Bebas we di dia mana. Jadi Batari Studio itu apa? Batari Studio itu brand fashion. Temanya bohemian. Bohemian teh apa? Bohemian teh apa ya? Kalau hippies sama ya, mendekati mirip kayak gitulah ya. Streetwear mah lebih ke kayak dulu mah kayaknya awal-awal dipopulerannya waktu tahun 70-an yang kayak flower generation gitu. Gitu. Oh iya, itu makanya hippies ya, agak hippies. Gypsy, hippies. Bohemian teh itu ya, bunga-bunga. Ya, idenya dari bunga-bunga, warna-warni, corak, tabrak-tabrak. Tapi bukan kaos, celana, dan bukan gitu. Bukan. Jadi apa ya? Dress, kaos, bukan. Dress, tunik. Tunik teh lupa. Tunik teh baju biasanya di bawah inilah, agak-agak panjang gitu, si baju atasan tapi panjang. Ada juga yang pendek. Bawa nggak produknya sekarang? Bawa. Coba kita lihat. Coba biar ini, ada bayangan. Ini mah mirip-mirip kaftan ya. Si ininya teh produknya mirip kaftan. Boxnya lucu ya. Apa? Ini, coba. Nah. Itu. Ini juga natif gini. Aku tuh baru pulang dari Nepal, jadi agak sedikit ada bayangan si bohemian hippies teh Batari. Oke, produknya
Ini produknya. Semua produknya dikasih kemasan gini? Ya, karena biasanya kalau online kita memang. Oh, ini kemasan untuk online. Kemasan untuk online. Kalau bagus, nggak pakai plastik ya? Bagus. Iya, kalau misalnya. Coba kita lihat, boleh satu. Ini ada berapa helai? Satu. Coba kita buka. Ya, boleh. Oh, oke. Got it. Light gitu ya. Bahannya adem. Terus oke. Jadi bukan busana muslim, tapi untuk muslimah bisa banget dipakai. Bisa banget karena biasanya loose ya, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, terus oversize gitu. Oversize, terus tinggal dikasih inner lagi dikit gitu ya. Ini mah istri aku pasti suka, Bu. Bagus ya, Bu. Mahal nggak? Spill aja harganya nggak apa-apa. Kalau dibilang mahal mah relatif, kalau misalnya mahal mah pasti relatif, tapi kan tadi udah ngobrol sedikit di belakang. Kalau limited, ya harganya pasti gitu kan, semua yang limited pasti harganya di atas rata-rata lah. Dan emang kan pengerjaannya juga kita ada handmade-nya. Semua piece-nya ada, semua piece itu ada unsur handmade-nya. Ini kan dia dibikin pakai bukan sama mesin, bukan manufaktur, bukan manufaktur. Dan ada juga yang dijahit. Range deh kalau gitu, range harga. Untuk kaftan. Untuk kaftan sih. Kan produknya banyak soalnya. Iya. Sekitar dari 600 sampai 1 juta. Untuk kaftan. Ya. Tapi kalau untuk all product. Untuk all product kisarannya kalau yang kan ada yang anak-anak juga kita. Kalau dewasa di kisaran 3,5-an lah. Dari 3,5. Start from 350.000. Oke. Sampai yang 800.000 1 juta gitu. Ada. Oke. Itu kisaran harganya. Kalau pengen tahu lebih lengkapnya mah ini aja kunjungin nih akun Instagramnya nih, lengkap di situ. Ada katalognya, ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Ya. Nah, oke. Sekarang kita cerita dulu awal mulanya Batari ini terbentuk. Tahun berapa? Tahun 2019, bulan Mei. Bulan Mei tahun 2019, baru ulang tahun ke-6. Baru ulang tahun ke-6. Siapa yang memulai sendiri? Terinspirasi dari apa? Berdua. Ini teh sama teteh aku sama kakakku berdua. Tetehnya siapa namanya? Siapa aja teh? Teh Lia. Halo Teh Lia. Jadi awalnya tuh sebenarnya nggak sengaja bikin itu. Tapi kalau memang suka sama gambar-gambar, fashion gitu ya. Memang dari kecil tuh suka gambar. Terus tapi memang ketertarikannya ke situ gitu. Kalau gambar ya gambar baju gitu, gambar. Oh, dari kecil teh. Ini nggak ngebangun-bangun apa teh? Nu diguntingan terus dijadikan. Iya benar. Budak kayak nama tak paling. BP. Anak sekarang mah nggak tahu sih kayak gitu kan. Barbie paling. Barbie. Oh dulu mah ada ya. Dulu zaman kita waktu kecil dulu kertas agak black terus diguntingan nanti teh didadanin si baju teh si tokohnya teh dikasih gitu. Ngegambar. Iya, kan video tama aku kan sih bukan DKV. Kan gak nyambung ya. Nyambung aja sih. Nyambung aja ya. Gitu, jadi memang ya namanya juga kan orang tua teh ini ya kerja gitu, kerja kantoran. Jadi kalau sekolahnya ya dulu mah mikirnya gini, zaman AED aja nggak kepikiran kan mau jualan, mau ini gitu ya. Kepikirannya teh lulus sekolah, lulus sarjana, kerja di kantor gitu kan. Ya gitu. Cuman berarti ada hobi, ada passion gambar sama motif-motif lah gitu. Tapi kan motif-motif gitu. Tapi memulainya 2019 bikin baju gitu. Jadi awalnya teh waktu itu mau lebaran. Lihat baju-baju teh asa bosen gitu-gitu aja gitu ya, si model baju teh. Kayaknya aku teh nyari, memang suka model-model boho gitu. Nyari-nyari kan di sini tuh susah ya. Baju model-model kayak gitu tuh jarang banget gitu. Ya tahun segitu. Susah. Jadi model bohemian tuh jarang banget gitu. Jarang. Dan ada juga, kalaupun ada mahal banget gitu si model bohemian. Jadi biar beli kain gitu ya. Beli kain. Di mana awalnya beli kain?
Cigondewa kah? Pernah itu di Cigondewa Cigondewa. pernah. Kan di Cigondewa tuh suka banyak harta karun Harta sebenarnya karun, ya. bener, Ya. bener. Jadi kayak sampah, tapi itu sebenarnya tuh si kain-kainnya tuh kalau kita pinter milih mah Bener. bagus-bagus gitu. Bener. Di Cigondewa juga, dan ada di salah satu toko kain jadul lah di Bandung, di Lengkong tepatnya. Sebelah SMA 7 ada. Tahu. Di situ. Kurnia, bener. Nah di situ teh aneh-aneh sih kainnya teh kain yang zaman dulu aja dia masih ada gitu ya. Tapi sok disebutkan atau bukan disebutkan sih, udah ditaruh di belakang. Kita harus tanya. Iya, jadi waktu itu mau cek stok lama dong gitu ya. Jadi waktu itu minta ini aja, minta katalog gitu. Karena mama dulu kan ngajar di situ, ngajar di SD Lengkong. Oke. Nah, jadi udah langganan gitu mama teh. Jadi kalau misalnya ke situ, pas ke situ teh, minta itu dong katalog kain ini gitu ya. Dikasih lah katalog, aneh ininya si motifnya gitu. Akhirnya aku bikin di foto gitu. Nah, sebelum ada Batari itu kan aku sebelumnya jualan kerudung. Udah ada lah beberapa konsumen kerudung. Pas aku upload Lebaran waktu itu pakai baju itu, teh bajunya bagus mau dong katanya gitu. Dari itu teh dijahitnya dijahit sendiri teh, asalnya modelnya kotak. Siapa yang ngejahitnya? Aku. Kamu bisa ngejahit juga berarti? Bisa, cuman bisa doang gitu, nggak ngejahit benang-benang kebangsaan yang mulai berantakan bisa nggak? Nah kalau di kamar ngaput gitulah ya, yang penting jadi yang gitu. penting jadi kotak gini lah, pokoknya mah kaftan mah gitu lah gitu ya. Udah gitu teh, mau dong bajunya teh lucu bajunya, mau dong jualan nggak? Nekat ya, belum punya penjahit, belum ini, dan belum punya tukang jahit yang cocok gitu waktu itu. Iya jualan kata aku teh gitu. Teh aku mau pesen. Akhirnya aku bikin PO ya. Oke kata teh. Aku pengen pesen dong buat aku sama anak aku kata teh. Sarimbit. Sarimbit. Akhirnya mah aku bikinin si itu teh gitu ya. Padahal ya dengan kemampuan jahit yang seadanya. Nekat ya. Kalau mama sih kan bisa, main teh gimanain gitu nanya mama. Akhirnya bikin, suka lah dia teh customer gitu. Teh. Si customer teh suka. Akhirnya, teman sendiri masih teman sendiri. Masih teman sendiri, kakaknya temen. Karena dia teh suka. Pikiran kayaknya bikin aja deh gitu, bikin coba-coba. Awalnya itu. Coba-coba bikin gitu. Pertama kali bikin berapa pieces? By order aja pertama. Masih PO ya. Masih PO teh. Jadi paling kita bikin sekali bikin 5 baju gitu ya. 5 baju nanti PO yang ini gitu. Iya. Itu 2019 teh itu. Bukan ngejebleng langsung bikin toko, bukan. Oke, sebelum lupa ngomong-ngomong soal baju Sarimbit, ini yang aku pakai juga Sarimbit nih, sama anak istri, persembahan dari Wicraft. Terima kasih, keren baju. Lanjut, 2019 itu, 2019. Belum dikasih nama Batari tapi berarti dong? Udah, pas udah gitu kan mau nggak mau kalau misalnya ada dikasih nama nih. Udah. Dari mana datangnya Batari? Batari kepikiran aja tiba-tiba lucu namanya, artinya apa? Artinya tuh Dewi gitu ya. Bahasa Sangkersukerta? Bukan? Ya. Sangkersukerta. Filosofinya teh aku berharap gitu kalau orang yang pakai baju aku, cewek yang pakai baju aku merasa cantik aja gitu. Jadi Dewi gitu. Aku cantik. Gitu pikirannya. Terus cantiknya dari baju ya. Ya, dari jadi ya lucu aja gitu namanya Batari, sesuai sama ngecek nggak ada yang udah pakai nama itu, kan ini sisi bisnis juga kadang-kadang suka gitu ya. Apalagi sekarang ya. Mau bikin sesuatu namanya ini lucu, orangnya langsung ngecek akun Instagram ayat tuh, website ayat tuh. Waktu itu gitu nggak? Waktu itu mah ada belum kepikiran ke situ. Enggak, pokoknya suka aja Batari. Suka aja gitu. Sepersetujuan si Teteh atau? Iya, persetujuan Teteh. Si Teteh oke juga. Teteh bikin ini yuk gitu. Emang sebenarnya aku kan sama Teteh sama-sama seneng gitu ya.
Tapi karena waktu itu sempat sebelum menikah juga kita teh bikin-bikin gitu, bikin-bikin baju gitu, iseng-iseng gitu. Dari Aanjangan sebetulnya. Dari Aanjangan, iya. Dari Aanjangan sebetulnya awalnya mah ya boleh dibilang. Okay. Ya kadang-kadang bikin buat sendiri, ntar temen teh, lucu bajunya, maulah gitu, udah bikin gitu. Tapi kesininya karena teteh nikah dan pindah keluar kota, terus aku juga nikah pindah keluar kota dan kerja gitu, jadi nggak diterusin lah itu. Oh sempat nggak diterusin? Sempat nggak terusin karena kerja gitu waktu itu teh. Tapi tetap aja karena memang suka di tempat kerja juga. Fit mau bikin seragam, kita bikinin dong, gambarin ini gitu, beliin dong kainnya gitu. Diurusin sama kamu sampai jadi seragamnya gitu. Tapi nggak dikasih nama Batari itu? Enggak gitu. Itu berapa lama keluar kota teh? Keluar kota Bandung teh? Kurang lebih 3 tahun. Tapi 2019 udah ada Batarinya? Belum ada. Oh belum. Berarti sebelum 2019. Jadi dari tahun 2019 sebelumnya juga memang udah seneng tuh kayak gitu teh gitu, kerudung ini. Nah, jadilah Batari. Pada saat Batari dibuat bareng sama teteh ada hambatan-hambatan apa yang paling besar? Permodalan kan ini kita soalnya lagi share tips ya. Kayaknya kedengarannya mah mulus-mulus aja nih. Yang mungkin ada yang kerasa tantangan yang paling berat di modal kah, di itu tadi belum nemu tukang jahit yang cocok lah. Yang paling berat di mana? Sempat gak yang aduh ternyata hese mau diteruskan gitu? Ya, gitu ya. Apa tuh? Ya pasti modal mah pasti ya. Karena kan kita aku begitu selesai dari resign dari kerjaan itu punya anak, jadi yang ngurusin anak ini dan benar-benar jadi ibu rumah tangga yang nggak ada penghasilannya, cuman dari suami aja gitu. Jadi belanja tuh ya nyisihin uang pacomot gitu ya, gitu. Nah kedua si kendalanya itu ya nggak nemu tukang jahit susah gitu, karena jarang ada yang mau nerima tukang jahit, jarang ada yang menerima setelah disodorin nih kayak modelnya kayak gini, kan aku modelnya patchwork gitu, nggak mau nggak sanggup bikin yang kayak gitu mah. Misalnya mau rudet? Nggak mau rudet. Kadang-kadang kan kalau penjahit yang konveksi gitu pengennya tuh yang lurus-lurus aja, lurus cepat karena dia pengen perputarannya cepat kan. Ini mah aduh ngurus ini padahal kamu bilang nggak aku bayar lebih gitu. Kan ya memang karena apa sih si ininya kesulitannya lumayan lah ya. Makanya sok nggak apa-apa bayarnya segini, tapi teh nanti nanyain dulu katanya. Akhirnya kapan kamu menemukan penjahit yang akhirnya sebenarnya mah waktu itu teh lagi masa-masa sulit ya. Si negara api menyerang ya, COVID ya. COVID. Nah pas di COVID teh yang paling yang paling kerasa tuh karena kan aku produksinya di rumah mama. Karena teteh tuh setelah pindah dari luar kota tuh nemenin orang tua gitu di ini. Nah tiba-tiba satu keluarga tuh kena, mama dan keluarga teteh, mama bapak dan keluarga teteh. Sedangkan kita produksi di situ. Harus diisolasi lah. Harus diisolasi. Nah, selama mereka ini kan karena ini aku nggak ada penghasilan si ini teh gitu. Sedangkan ketika ada keluarga pas waktu kena COVID yang support ya aku yang karena cuman keluarga kita aja nih yang nggak kena tuh gitu. Jadi habis-habisan lah pemasukan yang kemarin tuh habis buat itu gitu, habis. Ada gitu gimana nih? Tapi karena tadinya juga kita kan bikin sendiri baju, bikin sendiri, terus foto produk sendiri, edit semuanya sendiri lah, serba sendiri. Jadi nggak begitu apa ya kan, kalau misalnya ada karyawan kita mesti bayar karyawan, ini mah enggak gitu. Ya, jadi itu semuanya dikerjain sendiri ya, dikerjain aja seadanya yang dikerjain, yang sisa-sisa kain yang ada di situ gitu. Dibikinlah baju perca kayak gitu. Nah pas waktu itu pas kita lagi ini tapi mikir-mikir
capek juga ya gitu segala ngerjain sendiri karena kan kita juga mesti ngurusin anak, suami gitu ya di rumah. Akhirnya sama teteh cari itu deh, cari penjahit. Cari penjahit kayaknya di saat pandemi penjahit butuh pekerjaan. Gitu. Itu dah kadang pandemi teh ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya. Yang tadinya menolak kerjaan karena riweuh jadi butuh. Jadi sok aja diambil aja gitu. Ketemu lah penjahitnya di situ. Ketemulah penjahitnya juga dan nggak sengaja gitu ketemunya teh gitu ya. Ayo nggak sengaja. Bener, nggak sengaja jadi asalnya mah ada. Nggak sengaja teh menurut kamu tapi menurut Tuhan ini sudah direncanakan. Iya gitu benar. Jadi asalnya mah kita udah nggak ini penjahit, nah ternyata kata penjahit nggak bisa teh kayaknya ini mah, tapi ada temen aku kayak gitu. Nanti sama aku dikenalin. Di refer. Dikenalin lah sama si penjahit yang bertahan sampai sekarang. Wah luar biasa. Dari tahun 2019 itu. Kayaknya ya itu mah ya. Kamu juga merasa tertolong oleh dia. Dia juga happy bekerja dengan kamu. Hai penjahit. Siapa namanya? Adek. Kang Ade. Halo Kang Ade. Gitu. Jadi COVID berkahnya menemukan penjahit yang cocok untuk Batari sampai sekarang. Sebenarnya banyak hikmah sih waktu COVID itu ya. Akhirnya kan sebelum COVID tuh biasanya kita belanja kain tuh belanja langsung on the spot gitu ya, langsung ke tempat kain. Karena waktu itu COVID kita nggak bisa kemana-mana, jadi scroll beli kain di mana yang bisa online gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang udah jarang beli kain langsung ke tempatnya karena kita udah punya langganan online gitu. Nih mungkin yang nonton nih sobat Ubar BT semua wargi Jabar berpikirnya enak juga sih Teh Fitri mah ngegambar bisa sendiri, foto bisa sendiri, apa yang tidak punya skill itu gimana menghadapinya? Bisa dipelajari nggak sih sebetulnya? Motret bikin katalog. Ya sebenarnya kalau motret itu kalau misalnya memang mau belajar, mau ngulik-ngulik ya. Saya juga kan foto bukan foto yang pakai kamera pro gitu, pakai HP aja gitu. Pengen bagus, masuk ke PicsArt gitu. Nah, ada aplikasi-aplikasi ada aplikasi referensi bisa dicari gitu juga ada Pinterest. Dari Pinterest. Paling banyak dari Pinterest lah ya. Paling banyak dari Pinterest. Kalau perlu berbayar Pinterestnya lebih cakep lagi itunya referensinya ya. Itu bisa dicari ya sebetulnya. Kalau kitanya mau kita bisa pelajarin. Jangan bilang, enak juga sih Teh Fitri, jago gambar, jago foto, jago ini. Kalau marketingnya sendiri gimana? Awalnya pemasarannya awalnya masih ya biasalah sama saudara dulu ya. Inner circle dulu sama saudara sama temen. Nah karena makin sini ke Instagram gitu, pakai IG. Asalnya mah IG juga nggak yang berbayar ya, karena kan kita mah ibu-ibu gitu loh, kayak nggak ngerti ini teh mesti gimana gitu ya. Cuman karena ada ponakan tuh kenapa nggak pakai ads gitu. Jadi, murah nanti dapatnya gitu. Segini gini. Digital informasi sosial media sampai saat ini paling murah. Paling murah. Dampaknya paling bagus. Itu juga dipelajarin ya. Dipelajarin, diulik aja sebetulnya kalau kita mau diulik Nah, sekarang kita ngomongin soal Batari ini ikut program UMKM naik kelas 2025. Kalau beberapa episode sebelumnya atau kalian udah pernah lihat ada yang alumni. Kalau ini mah baru mau ikut atau udah ikut. Kayak gimana ceritanya waktu ikut program UMKM naik kelas di sini di P3W? Jadi gini, awalnya mah pengen ikut ini tuh kan kemarin kebetulan ikut beberapa event lah, pameran-pameran gitu ya. Terus pas lihat-lihat booth yang lain, ini mah disupport sama ininya, kata saya kayak apa? Kayak pemerintahan daerahnya gitu ya, disupport. Itu kayaknya enak deh. Kan pameran di mana waktu itu yang dilihat? Terakhir yang Indonesia Fashion Week. Nah, itu. Oh, ini mah kayaknya ada support dari gitu kan. Terus pejabat daerahnya datang ke situ bawa undangan. Kayaknya enak deh kalau misalnya kayak gini gitu ya. Ya
Ya Edi tahu sendiri biaya pameran tuh ya mahal banget ya. Iya. Dan perintilan-perintilannya segala macam gitu tuh kayaknya enak kalau misalnya bisa disupport. Nyari-nyari kira-kira gimana sih masuk gini bisa kayak gini kayak lah. gini gitu ya. Nyari-nyari lah, scroll gitu. Ada UMKM ini naik kelas. Gitu bisa gitu ya gitu. Nanya-nanya ke temennya, sok aja cobain ikutan gitu. Cobalah ikutan gitu. Terus gitu. Oke, pas kemarin ikut pertama ini pelatihan ternyata banyak ilmu juga gitu karena biasanya aku nggak pernah ketemu siapa-siapa, jarang ngobrol, jadi oh iya ternyata harus gini ya, harus gini gitu. Iya juga ya, ini iya juga ya gitu. Jadi ya kamu berarti merasakan banget lah manfaatnya untuk program UMKM naik kelas ini. Gitu. Iya emang jadi lebih banyak ilmu dan membuka peluang gitu. Gratis lagi. Kalau berbayar kan pasti untuk kau mendang-mending makan pasti mending. Iya, kalau gratis mah nggak usah mendang-mending dah. Dapat banyak ilmu. Iya, kebetulan kan network. Pas ikut ini tuh ada undangan pameran lah dan nggak berbayar. Itu dia. Ya. Dampaknya sesudah itu? Kalau yang dirasain ya, karena kan kalau mau ada event tuh biasanya banyak iklan di ininya juga ya, kayak apa official IG-nya gitu. Jadi banyak yang follow gitu, banyak yang ini. Makanya tiba-tiba banyak yang ini apa dari sini gitu. Penjualan dimulai paling nggak dari follow dulu ya. Orang udah kepo kita udah seneng ya. Ada yang ngepoin nih. Oke. Nah, berarti Batari sekarang ikut program UMKM Naik Kelas 2025 dan sudah merasakan manfaatnya. Buat kalian yang pengen tahu, cek aja nih ke Instagram ini boleh, kesini boleh, ada nomor-nomor yang bisa dihubungi boleh. Mau langsung datang ke kantor juga silahkan. Selama jam kerja Senin sampai Jumat boleh datang untuk tahu informasi lebih banyak. Sekarang Batari lagi udah ikut di event-event besar seperti Indonesia Fashion Week. Kemudian tadi udah banyak dikenalkan dengan plan ke depan saat ini, plan terdekat lagi pengen apa mimpi yang belum diwujudkan, apa yang ingin dikejar. Penjualan udah sampai mana? Penjualan Malaysia. Awal-awal ada yang ke Jepang juga, tapi kebetulan kan itu tuh konsumen kita di Jepang tapi dia stay-nya di Bali, cuman dia jual lagi ke Jepang gitu. Oke. Itu sama kalau keluar negeri paling dari situ aja. Ada mimpi apa nih? Ada plan apa yang sedang mau dikerjakan dengan komunitas kah? Event kah? Kolaborasi kah? Apa yang setelah umur 6 tahun rasanya Batari harus melakukan ini untuk membesarkan lagi namanya? Ya. Pengennya sih kolaborasi ya. Kolaborasi kayaknya itu tuh pengaruh banget gitu. Yang belum pernah melakukan kolaborasi? Belum pernah ada kolaborasi, cuman waktu itu ada salah satu public figure lah ya yang beli produk Batari. Dia cuman posting aja gitu. Tiba-tiba banyak yang beli gitu, tiba-tiba banyak yang follow, banyak yang beli. Nah itu mah endorsement berarti, bukan? Enggak endorsement, jadi memang dia pengen aja gitu. Tapi kan produknya original Batari, enggak. Batari. Maksud aku kalau kolaborasi misalnya Batari ex designer siapa gitu. Oh iya. Yang gitu pernah berpikir nggak? Atau mau dikerjakan nggak? Pengen sih sebenarnya, cuman ya belum kepikiran nama siapa gitu. Misal katanya Risa sering belanja juga. Jadi Batari X Risa Saraswati, jadi desainnya Risa kayak gitu. Menurut aku itu menarik. Iya, pernah sih kepikiran. Jadi kalau produk existingnya Batari dipakai sama Risa mah ya oke, bukan endorse tapi nggak collab, itu mah ya. Secara tidak sengaja dipromosiin sama Risa gitu. Ya maksudnya kan apa sih, saya tuh pengen collab karena ya ternyata sebesar itu dampaknya. Betul. Ya kan
karena tadi bilang aja Risa sering datang ke toko. Pernah datang. Siapa tahu bikin X gitu ya. Teh Risa mau nggak? Risa mau lah, Risa toh. Dah biasanya mah kalau orangnya senang, terus barangnya bagus, mau aja lah. Kan mau collab sama Edi Brokoli agak sulit, enggak juga sih, enggak sulit. Bisa sih. aja kalau Kan misalnya ada kan bikin yang baju buat cowoknya. baju-baju kayak yang suka dipakai sama The Sigit misalnya ya, baju-baju Led Zeppelin gitu. Zaman-zaman Led Zeppelin bangun kan hipis-hipis gitu Iya, juga kan. bisa. Bisa banget loh sebetulnya. Collab seperti itu. Ada collab yang lain yang mungkin ingin dikerjakan atau apa? Untuk expand nama Batari yang saat ini lagi dipikirkan. Ya, tapi kalau misalnya collab gitu belum terlalu kepikiran ke situ ya. Cuman ini aja deh untuk kedepannya kita nambah lagi produksi diperbanyak lagi, Menambah kapasitas produksi. menambah kapasitas produksi sama ekspor. Sama ekspor. Iya. Oke. Karena kan memang udah ada beberapa yang dari luar gitu ya, dari Australia kan memang produk-produk kita itu kebanyakan disukainya sama orang luar. Benar. Australia kayak gitu. Memang terinspirasinya juga dari beberapa brand yang dari luar gitu. Mungkin karena mereka lihat produk kita itu kalau dibandingin sama produk yang lokal di sana gitu ya, jauh ya kalau dari segi harga gitu ya. Terus dan ada bedanya juga. Kalau biasanya mereka pakai cuma sekain udah gitu. Kalau misalnya kita kan satu baju tuh biasanya di mix match satu gitu. piece ada beberapa kain gitu. Jadi mungkin lihatnya beda aja gitu. Nah, itu makanya pengen banget gitu ekspor. Belum pernah ya. Tadi ya ke Jepang teh cuma karena gitu. Ke Malaysia. Ke Malaysia memang orang Malaysia. Jadi belum. Tapi didapat nggak di sini waktu UMKM naik kelas ini ada nggak cerita-cerita soal ekspor? Gimana mewujudkan untuk jadi ekspor? Ada, tapi baru spill aja gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kena ya. Itu justru yang ditunggu-tunggu. Oke. Kalau kita bicara soal pengennya ini, pengennya itu, usia udah 6 tahun melewati masa berat pandemi, udah lah itu makanya. Ada yang pasti dari pembicaraan kita tadi, ada yang pasti dijaga konsistensi, kualitas dan karakter. Batari ini yang penting menurut aku. Bagaimana menjaga itu dan godaan-godaan apa saja yang pernah datang untuk keluar dari karakter mungkin. Gitu. Bagaimana cara menjaga konsistensi dan karakter juga kualitas produknya Batari? Nah, kalau misalnya kalau dilihat kan kalau lihat produk-produk Batari pasti ngeh lah ya. Oh, ini kayaknya Batari. Memang ada banget gitu si karakternya gitu ya. Cuman yang menggoda itu selalu kayaknya kalau misalnya kita bikin yang agak murah terus yang casual lumayan nih ininya, tapi kan ternyata enggak juga ya. Sekarang justru kalau misalnya yang aku lihat segmen menengah itu udah susah banget gitu si ininya teh sasarannya teh menyasar ke situ teh gitu ya. Jadi kalau masalah itu masalah yang karakter ya kita mah selalu mempertahankan itu gitu dari awal, pokoknya jangan sampai keluar dari benang merahnya Batari gitu. Pernah nggak terpleset gitu sedikit? Pernah, tapi dulu. Dulu. Masih nyoba gini, tapi ternyata yang bertahan dan yang memang segmennya ini tuh ada banget gitu yang udah kayaknya ini aja deh. Oke. Jadi godaan mah selalu ada, tapi kita lihat dari kita teh siapa, produk itu teh apa keunggulannya, itu berarti ya. Caranya begitu ya. Iya. Caranya begitu. Oke. Nah, kalau misalnya sampai kan sekarang mau ada ekspansi atau balik lagi kalau ketemu benturannya urusannya dana, kalau harus sampai pinjam apa gitu. Sejauh ini sih belum ya. Sejauh ini belum. Kalau perlu? Kalau perlu
jual aset aja yang ada gitu. Ini saya aja dulu gitu. Masalahnya kita meminimalisir untuk berhutang gitu ya. Jadi karena tapi kan ya kita nggak tahu ya ke depannya ya. Namanya ini kan apa sih? Tetap aja yang namanya usaha itu ujung-ujungnya modal ya. Keterbatasan modal. Ya kan tadi mau nambah kapasitas produksi. Dari mana modalnya gitu. Nah, siapa tahu ikut UMKM ini ada peluang untuk permodalan gitu. Berpartner mungkin. Iya, berpartner bukan pinjaman gitu ya. Ada investor gitu kayak gitu ya. Kan ketemu orang-orang baru di sini di UMKM kelas. Nah, jadi tidak harus selalu pinjaman. Ada yang memilih pinjaman tidak apa-apa. Dan dianalisa pastikan. Iya kan? Sepanjang itu nyaman buat kita, kenapa tidak, why not ya? Oke. Nih, sekarang udah di segmen udah hampir selesai waktu kita. Nggak kerasa sudah 35 menit. Kita sekarang cerita buat teman-teman yang pelaku UMKM yang juga bergerak terutama di bidang fashion. Ada yang baru mau mulai, ada yang sekarang mungkin habis kena kemarin badai belum bangkit lagi. Ada yang bisa di-share nggak sama Fitri? Untuk yang baru mulai dulu. Sieun udah terlalu banyak pemainnya gitu misalnya, Fit. Kalau kata aku mah kalau udah mulai terusin aja, jangan berhenti gitu. Karena yang namanya badai, cobaan segala macam pasti ada terus ya. Cuman kalau misalnya kita konsisten pasti ada jalannya. Jangan takut untuk mulai juga. Jangan takut untuk mulai. Udah nyemplung harus berenang terus. Harus berenang terus. Dan mungkin tambahannya, misalnya awalnya nyemplungnya mau seperti Batari misal. Kalau udah nyemplung mah nanti di tengah jalan juga asal berenang teh asalnya berenang gaya bebas, ternyata nggak berjalan baik dengan gaya bebas. Ganti gaya punggung, ganti gaya dada. Yang penting tetap berenang aja, gitu kan? Yang penting berenang aja dulu. Jadi jangan takut untuk mulai. Kalau memang punya passion di situ. Ya mulai aja dan datang ke sini karena dapat banyak ilmu di sini kan. Kalau misalnya modal awal ini tuh saya bisa jawab nih. Ada pertanyaan, kalau belum punya banyak modal sebaiknya mulai dari mana? Dulu saya sama 347 kerja di 347. Kayaknya belum pernah saya share di sini. Modalnya dari satu baju jadi dari satu kaos dan jadi 3 kaos, dari 3 kaos jadi selosin, dari selosin jadi sekodi gitu terus. Caranya mungkin ya kalau nggak salah 2 tahun jangan menikmati dulu keuntungan. Ya modal pasti ayah ya, sekecil apapun, tinggal kita bagaimana pintar memanagenya. Beberapa ada yang sudah tergoda. Seharusnya itu diputar dulu jadi modal. Bisa dipakai beli motor anyar, beli ke motor anyar. Padahal itu harus diputerin dulu ya. Sebenarnya sesimpel itu sebetulnya. Kalau kita memang mau dan ada niatnya. 3 kunci penting menurut Fitri agar brand fashion lokal tetap eksis dan berkembang. Di tengah serangan import barang yang super murah harganya termasuk akal, termasuk pemajikan urang, ayo kiriman paket. Sama saya juga. Gimana kira-kira? Aku teh lagi terus-terusan berbanggalah dengan produk lokal kita keren, bagus. Batari keren. Kamu datang ke Jalan Ambon tapi muka tokonya ke Jalan Banda, biar tahu fisiknya. Kan tadi baru dilihatin gitu doang di Instagram, cuman lihat gambarnya doang. Gimana nih supaya brand lokal tuh bisa tetap eksis dan berkembang menurut Fitri? Yang satu pertama ya otentik, punya karakter gitu. Otentik, punya karakter. Yang nomor 2 kualitas. Itu yang paling penting. Kualitas paling penting. Kenapa? Supaya orang balik lagi kan? Balik lagi. Dan begini, efektif itu marketing promosi yang paling efektif. Bahkan ya karena kan banyak
konsumen ya beli pertama gitu. Nah, minggu depannya dia buat teman-temannya, ih enakeun loh ini. Oke, jadi yang kedua adalah pertahankan kualitas. Kalau maaf kalau harganya harus naik dikit, wayahna. Ya kan kita juga nggak mau kalah sama produk dari luar. Masa Betul. produk dari luar mahal dibeli produk sendiri Betul. di dalam negeri. Betul. Jadi produk lu di luar teh sebetulnya kadang kualitasnya mah jelek ya. STD aja ya. Jelek, cuman jago brandingin aja, marketinginnya. Yang ketiga. Yang ketiga mau dengerin masukan dari konsumen. Mau dengerin masukan dari konsumen. Artinya idealisme dengan mengikuti keinginan market harus berimbang. Betul Misalnya, ininya kurang ini nih, ya harus mau terima aja gitu. Iya, tapi jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri juga. Coba betul, jangan-jangan benar yang disampaikan oleh konsumen teh. Kadang ada juga yang henteu dah sebetulnya mah kita udah melakukan itu, cuman dia nggak ngerti aja. Tapi siapa tahu ada yang sangat berarti dan bermanfaat untuk produk kita, masukan dari konsumen. Oke, jadi pertahankan otentik atau ciri khas. Yang kedua, kualitas jangan sampai menurun. Dan yang ketiga, coba dengerin apa yang dimau oleh konsumen. Itu yang dari Batari, dari Fitri. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita closing? Bisa ada yang aku nggak tanyain tapi kamu pengen cerita? Ya makasih aja udah dikasih kesempatan di sini berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang nonton. Terus buat UMKM juga makasih. Jadi benar-benar ngasih peluang, membuka satu-satu pintu untuk kita bisa membangun buat Diskuk ya, buat P3W ya. Iya, buat P3W. Oke, terima kasih kembali. Aku juga bagian dari P3W soalnya. Sukses terus buat Batari. Sekali lagi kalau mau lihat produknya, kunjungin Instagramnya. Buat yang di Bandung bisa datang ke store-nya. Ada di Jalan Ambon, alamat lengkapnya ada di Instagramnya. Fitri, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Istri aku pasti akan segera datang karena kehidupanku dekat sekali dengan Jalan Ambon. Ya. Dan baju-bajunya tadi udah dikepoin sama istri saya. Bajunya bagus ayah. Ya paling ya nanti minta uangnya ke ayah. Halo nuhun Fit, sukses buat Batari dan terima kasih sudah menyaksikan kita. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik dari Batari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo berbagi tips buat hidup happy.